Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rizky Febri Trisandiko, NPM 2011080156, kelas C semester 3, mata kuliah Bimbingan Karir, dosen pengampu Mistika Febriani MPD. Teori tipe Myers dan Briggs. Teori tipe Myers dan Briggs tidak seperti kebanyakan teori lain dalam buku ini. Teori tipe Myers dan Briggs tidak dirancang untuk menjadi teori pengembangan karir. Lalu, kenapa dimasukkan? Teori tipe Myers dan Briggs telah menjadi sangat populer di kalangan konselor karir. Karena banyak yang menemukan bahwa teori ini dapat diterapkan pada pekerjaan mereka dengan klien. Teori tipe Myers dan Briggs adalah teori psikologi yang didasarkan pada karya Carl Gustav Jung dan diadaptasi oleh Carlton Briggs pada tahun 1920-an. Untuk menempatkan sistem tipe Myers dan Briggs dalam konteks pengembangan karir akan sangat membantu untuk menganggapnya sebagai teori sifat dan faktor. Langkah pertama dalam memilih karir menurut teori sifat dan faktor terdapat sebagai memperoleh pemahaman yang jelas tentang bakat, prestasi, minat, nilai, dan kepribadian Anda. Dalam konteks itu, tipologi Myers dan Briggs dapat dilihat sebagai sebuah teori kepribadian. Konselor yang menggunakan teori Myers dan Briggs adalah membantu klien dengan pilihan karir menggunakan teori Myers-Briggs sebagai teori kepribadian. Jarang jika pernah teori Myers dan Briggs digunakan tanpa menilai bakat, prestasi, atau minat juga. Dalam tipologi Myers dan Briggs, dua konsep paling dasar adalah persepsi penilaian dan eksperiensi introspeksi. Bagian selanjutnya berkaitan dengan bagaimana individu memandang lingkungan mereka dan kemudian membuat penilaian atau keputusan tentang pengamatan mereka. Hal ini kemudian dapat dikaitkan dengan pandangan individu tentang dunia yang berfokus pada dunia luar atau pada dunia batin. Ini dapat dilihat sebagai pola persepsi, cara berbeda yang dipilih individu untuk membuat keputusan dan pilihan. Memahami dan menilai. Teori Myers dan Briggs berkaitan dengan cara individu mengamati dunia mereka dan membuat keputusan berdasarkan persepsi mereka. Dalam menghadapi dunia, langkah pertama adalah persepsi, menyadari peristiwa, orang, objek, atau ide individu merasakan informasi ini. Kemudian individu harus memutuskan atau membuat kesimpulan tentang peristiwa, orang, objek, atau ide yang diamati. Dalam melakukannya, individu menilai peristiwa dan ide-ide yang telah dirasakan. Menurut Myers, sebagian besar aktivitas mental individu dikhususkan untuk memahami dan menilai. Misalnya, ketika seseorang remaja menonton film, dia mengambil informasi, persepsi, dan kemudian membuat keputusan tentang film itu. Apakah itu disukai, diapresiasi, informasi, dan sebagainya. Introspeksi dan introspeksi. Istilah introspeksi dan ekstrospeksi merujuk untuk bagian 1. Rasio mengacu pada membuat ekspresi dan pilihan berdasarkan melihat dunia. Introspeksi pada minat seseorang di dunia batinnya. Sebaliknya, ekspresi mengacu pada dan penilaian di dunia luar. Bagi seseorang, introspeksi penggunaan persepsi dan dunia batin yang terdiri dari konsep dan ide adalah penting. Bagi orang ekstrovert, dunia luar, perhatian dengan orang dan objek lain. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.